Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin Ana Lieva Dwi Ardamifah dari SMA IT Alfitiyah. Hari ini Ana mau menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal paling lucu, konyol, dan jahil, teman-teman. Ada juga sahabat Nabi yang jahil? Ada. Bahkan target kejahilan beliau ini bukan cuma para sahabat Nabi aja, tapi juga ke Rasulullahnya. Dan beliau adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah radhiyallahu anhu. Teman-teman, Nuaiman merupakan sahabat Nabi yang berasal dari kaum Ansor. Beliau adalah penduduk asli Madinah. Di kalangan para sahabat, beliau dikenal sebagai pribadi yang suka bergurau dan senang bercanda. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang beliau. Sabda pertama, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia suka membuatku tertawa. Sabda kedua, barang siapa yang tidak bergembira dan tidak membuat orang lain bergembira, maka dia sama sekali tidak memiliki kebaikan. Jadi teman-teman, tingkahnya Nuaiman ini memang sering membuat Rasulullah tertawa. Tapi tak jarang juga tingkahnya membuat Rasulullah kesal. Karena Nuaiman merupakan sahabat Nabi yang suka mabuk-mabukan. Pernah pada suatu ketika saat Nuaiman sedang meminum arak, para sahabat memergoki Nuaiman yang sedang mabuk-mabukan. Para sahabat pun langsung menghampiri Nuaiman. Wahai Nuaiman, perilakumu sama sekali tidak mencerminkan seorang muslim. Apa engkau tidak malu kepada Rasulullah? Kata sahabat. Rasulullah yang mendengar keributan itu pun segera berjalan mendekati mereka semua. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Tanya Rasulullah. Nuaiman ya Rasul, dia mabuk-mabukan lagi, makanya kami memarahinya, jawab salah seorang sahabat. Rasulullah setelah mendengar keterangan itu pun langsung balik memarahi para sahabat. Jangan coba sekali lagi kalian memarahi Nuaiman. Walaupun dia seperti ini, tapi dia selalu membuatku tersenyum dan dia masih mencintaiku. Dan kalian semua tidak berhak melarang Nuaiman mencintaiku sebagai Rasul dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar perkataan Rasulullah pun, Nuaiman dan teman-teman yang lain menunduk dan terdiam. Keesokan harinya, sesaat setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa lapar. Aduh, lapar. Tanpa banyak berpikir panjang lagi, Nuaiman langsung mencegat penjual makanan yang memang kebetulan sedang lewat di depan masjid. Sambil menunggu pesanannya disiapkan, Nuaiman masuk ke dalam halaman masjid dan mengajak Rasulullah untuk makan bersama. Ya Rasulullah, ayo makan bersamaku, ajak Nuaiman. Rasulullah pun menghampiri Nuaiman yang memang sedang memegang 2 bungkus makanan tadi. Mereka berdua pun duduk dan makan bersama, diiringi beberapa obrolan ringan dan canda tawa. Setelah selesai makan, Rasulullah pun hendak kembali masuk ke dalam masjid. Tapi belum Rasulullah melangkah, Nuaiman sudah menghadang Rasulullah. Mau kemana ya Rasul? Habis makan kok nggak dibayar? Tanya Nuaiman. Rasulullah kemudian bertanya kepada Nuaiman. Kamu yang pesan kan? Tanya Rasulullah. Betul ya Rasul. Tapi ya Rasul, di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya. Pemerintah melayani warganya, bos mentraktir karyawannya. Masa saya yang harus bayar ya Rasul?
jawab Nuaiman. Rasulullah pun tersenyum dan memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman sambil terkekeh, teman-teman. Kemudian pernah pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pergi meminta izin kepada Rasulullah untuk mengajak dua sahabat pergi berdagang ke Syam, yakni Nuaiman dan Suhaibit bin Harmalah. Rasulullah pun mengizinkan Abu Bakar dan kedua sahabat tersebut untuk pergi berdagang ke Syam. Mereka bertiga pun segera berangkat ke Syam. Sesampainya di Syam, mereka bertiga langsung bagi-bagi tugas, teman-teman. Abu Bakar bertanya kepada Suhaibit, "Suhaibit, kamu mau kerja apa?" tanya Abu Bakar. Suhaibit pun menjawab, "Terserah engkau ya Abu Bakar," kata Suhaibit. Abu Bakar berkata lagi, "Kalau begitu, engkau tolong jaga makanan ini ya. Saya tahu kamu orangnya selalu menjaga amanah," jawab Abu Bakar. Suhaibit kemudian mengiyakan perkataan Abu Bakar. "Iya, siap Abu Bakar." Nuaiman yang belum kebagian tugas pun bertanya kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, kerjanya saya apa?" tanya Nuaiman. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Suhaibit dan berkata, "Kamu mau ngapain aja, terserah kamu," kata Abu Bakar. Nuaiman pun berkata lagi, "Oh iya, siap Abu Bakar," kata Nuaiman. Nah, Abu Bakar pergi, Suhaibit menjaga makanan, Nuaiman pun duduk-duduk, keliling-keliling, melihat situasi, Pak, Bu, gitu. Nggak lama kemudian, nah, Suhaibit yang sedang menjaga makanan tadi dihampiri oleh Nuaiman. "Suhaibit, berikan aku sepotong roti, aku sedang lapar saat ini," kata Nuaiman. Suhaibit menolak mentah-mentah permintaan Nuaiman. "Sabar ya Nuaiman, saya tidak berani memberikan makanan ini kepadamu karena ini adalah amanah," kata Suhaibit. Nuaiman pun merasa jengkel kepada Suhaibit dan mengancam Suhaibit. "Berikan aku sepotong roti atau aku buat masalah sama kamu," kata Nuaiman. Suhaibit yang mendengar itu pun merasa cemas karena Rasulullah aja dijahili, apalagi dia. Tapi Suhaibit tetap teguh kepada pendiriannya dan tetap tidak memberikan makanan itu kepada Nuaiman. Nuaiman yang merasa kesal pun langsung pergi meninggalkan Suhaibit. Nuaiman pergi ke pasar dan menuju ke tempat penjualan hamba sahaya atau budak pada saat itu. Sesampainya di sana, Nuaiman pun bertanya satu persatu harga budak yang berada di sana kepada pedagang. Pedagang di sana pun menjawab, "Harga budak di sini sekitar 200 sampai 300 dirham," kata sang pedagang. Nuaiman pun bertanya satu-satu, "Ini harganya berapa? 100 dirham, ini 200 dirham, ini 300 dirham." Survei galah mereka ya, teman-teman. Nah, setelah itu Nuaiman pun berkata lagi, "Saya punya seorang budak, saya jual harganya cuma 20 dirham saja, murah," kata Nuaiman. Para pedagang yang mendengar perkataan Nuaiman pun tidak langsung percaya karena memangnya ada harga budak semurah itu gitu. Setelah itu Nuaiman pun menjawab lagi, "Ada, budak saya itu murah karena dia mempunyai aib," kata Nuaiman. "Apa aibnya? Apa aibnya?" kata para pedagang. "Aibnya adalah dia tidak akan mengakui dirinya sebagai budak, tapi mengakui dirinya adalah orang merdeka," kata Nuaiman. Para pedagang pun berkata lagi, "Oh, cuma itu aibnya. Oh ya udah, gak apa-apa," kata para pedagang. Akhirnya Nuaiman pun mengajak para pedagang untuk menjemput hamba sahayanya Nuaiman. Setelah hampir dekat dengan Suhaibit, Nuaiman pun langsung menunjuk ke arah Suhaibit sembari berkata, "Nah, yang sedang jaga makanan itu dia hamba sahaya saya. Tangkap aja, tangkap," kata Nuaiman. Kemudian sang pedagang pun langsung memberikan uang kepada Nuaiman. "Ini dia saudaraku, 20 dirham. Oh ya, terima kasih saudaraku. Ambil aja, tangkap aja," kata Nuaiman. Para pedagang pun langsung menangkap Suhaibit yang sedang menjaga makanan. Suhaibit yang ditangkap pun langsung berteriak dia, teman-teman. "Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka. Aku bukan hamba sahaya, aku orang merdeka," kata Suhaibit. Kemudian
Setelah Suhaib berteriak seperti itu, para pedagang bilang, iya saya tahu kok aib kamu, udah yang kami butuhkan itu cuma tenagamu saja, udah ya, tenang ya. Memang betul dibawa lah Suhaib itu ke pasar budak teman-teman, dijadikan budak dia di sana. Tak lama kemudian Abu Bakar pun kembali datang dan bertanya, keheranan Abu Bakar, kemana lah Suhaib ini? Disuruh jaga makanan kok menghilang, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar yang melihat Nuaiman pun bertanya kepada Nuaiman, wahai Nuaiman, kemana perginya Suhaib? Tanya Abu Bakar. Nuaiman pun menjawab dengan jujur, sudah saya jual Abu Bakar, kata Nuaiman. Abu Bakar pun terkejut dan berkata kepada Nuaiman, apa yang sudah engkau lakukan ya Nuaiman? Apa yang sudah terjadi? Tanya Abu Bakar. Nuaiman pun menceritakan semua kisahnya, dari dia tidak diberikan makanan tadi sama Suhaib sampai dia menjual Suhaib apa adanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah mendengar perkataan Nuaiman atau cerita Nuaiman tadi, Abu Bakar pun segera bergegas pergi ke pasar budak untuk menebus Suhaib. Sesampainya di Madinah, Abu Bakar langsung menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah setelah mendengar cerita ini tertawa sejadi-jadinya sampai gigi geraham belakang beliau ini tampak, teman-teman. Setahun setelah kisah ini berlalu, Rasulullah selalu menceritakan kisah Nuaiman menjual Suhaib kepada para tamu yang datang kepadanya, dan Rasulullah selalu ketawa setelah menceritakan hal tersebut. Jadi, teman-teman, di sini dari cerita yang Anda ceritakan tadi dapat kita ketahui bahwa kehidupan Rasulullah dan para sahabat itu enggak kaku-kaku aja, tapi ada canda tawanya juga, ada ceria-cerianya. Dan sini dapat kita ketahui kalau Rasulullah adalah sosok yang senantiasa sabar dan tidak mudah marah. Dan walaupun Nuaiman adalah sahabat yang suka mabuk-mabukan, tapi beliau sangat dicintai oleh Rasulullah karena Nuaiman adalah ashabul Badar atau tentara perang Badar. Ikut dia waktu perang Badar, teman-teman, dengan gagah berani bersama Rasulullah dan para sahabat membela agama Islam di garis terdepan. Masya Allah. Nah, cukup sekian cerita Ana hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.